Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, memberi kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kajian kali ini kita akan membahas bab 9. Keutamaan Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 30 ayat, dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kandungannya luar biasa, menjelaskan bahwa hidup dan mati merupakan ujian bagi manusia. Allah menciptakan langit berlapis-lapis dengan sempurna. Kita diperintah untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ada ancaman bagi orang-orang kafir, serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah juga menjadikan bumi mudah dijelajahi untuk mencari rezeki dan mengingatkan manusia agar bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Surah Al-Mulk memiliki keutamaan yang agung, namun ingat, keutamaan tersebut hanya diperoleh bagi orang yang beriman, membaca, memahami, serta mengamalkan kandungannya. Keutamaan membaca Surah Al-Mulk. 1. Memberikan syafaat dan menjadi sebab diampuninya dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surah itu memberikan syafaat kepada seseorang hingga dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadits ini menunjukkan bahwa surah Al-Mulk dapat menjadi sebab datangnya syafaat dengan izin Allah bagi pembacanya. Masya Allah. 2. Menyelamatkan dari azab kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah akan menjaganya dari azab kubur. Dalam riwayat lain, surah Al-Mulk disebut sebagai Al-Maniyah atau penghalang, karena menjadi sebab perlindungan dari azab kubur dengan izin Allah. Ini adalah benteng kita di alam kubur nanti, saudara-saudaraku. 3. Rasulullah tidak tidur sebelum membacanya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah tidak tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadits ini menunjukkan betapa dianjurkannya membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, sebagaimana kebiasaan Rasulullah. Mari kita teladani beliau. Catatan penting, beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa membaca surah Al-Mulk sebelum tidur akan mendapatkan 30 kebaikan, dihapus 30 keburukan, dinaikkan 30 derajat, atau dijaga malaikat hingga pagi adalah riwayat yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan keutamaan khusus. Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahwa surah Al-Mulk mengeluarkan pembacanya dari neraka lalu memasukkannya ke surga, tidak memiliki derajat syahih yang cukup. Karena itu, hendaknya seorang muslim mencukupkan diri dengan keutamaan-keutamaan yang telah sah dari Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca, memahami, mengamalkan, dan mengambil pelajaran dari surah Al-Mulk. Demikianlah pembahasan kita kali ini yang bersumber dari buku Dahsyatnya Amalan Zikir dan Doa karya Bapak Haji Hasanadi Badni. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini membawa manfaat, menambah wawasan ilmu, dan menjadi amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kita, serta melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebaikannya kepada kita sekalian.
Jangan lupa dukung konten ini dengan cara like, share, berikan komentar, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang turut mendapatkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.